mungkin dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kejatuhan dosa. Tapi kalau kita mau menyerah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita memandang Tuhan, Tuhan mampu memulihkan kehidupan kita. Kita masih dalam pujian Pesalo nomor 48, bawalah hidupku untuk digembalakan. Kita pujikan bangkit berdiri. Sementara ku hidup di dunia, biar firman-Mu menuntun hamba di tengah kesukaran. Jangan ku sampai dibimbangkan, bawalah hidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara, gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampailah mencapai pahala. Bawalah hidupanku untuk digembalakan, jangan biarkan ku mengembara, gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai mencapai pahala. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita menghadapi banyak persoalan, banyak pergumulan. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk kita bertahan dalam kehidupan ini. Di zaman yang akhir ini kita butuh Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan dalam urapan Roh Kudus Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Kita mohon kepada Tuhan, kita naikkan pujian yang terakhir, suplemen nomor 17, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering. Mari kita bangkit berdiri. Nanti pada kornya, waktu kami serahkan kepada Bapak Gembala. Merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kita angkat tangan kita.
kasih Tuhan. Kami datang kepadamu pada malam ini. Itulah kerinduan hati kami. Biarlah Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami sekalian. Sebab tanpa Roh-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami rindu bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, menerima urapan Roh-Mu yang suci. Biarlah doa penyembahan kami adalah penyembahan yang benar, yang didorong oleh firman pengajaran yang benar dan urapan Roh-Mu yang suci. Bukakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih membaca kitab Wahyu pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 3 ini tentang judul atau kata pengantar dari kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 judul atau kata pengantar dari kitab Wahyu. Ya. Kita berada pada ayat yang kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Yohanes bersaksi tentang segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Rasul Yohanes melihat kerajaan Allah dan kemuliaan Tuhan. Rasul Yohanes melihat kerajaan surga dan kemuliaan Tuhan. Dan dia menyaksikan segala sesuatu yang dilihatnya. Sekali lagi, Rasul Yohanes melihat kerajaan surga dan kemuliaan Tuhan. Dan dia menyaksikan segala sesuatu yang dilihatnya. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini tentang kesaksian. Ya. Rasul Yohanes bersaksi, juga kesaksian ini merupakan amanat agung dari Tuhan. Kita juga harus bersaksi. Ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Jadi ini saudara. Jadi tadi Rasul Yohanes bersaksi. Nah, sekarang di Kisah Rasul 1 ayat 8, amanat agung Tuhan kepada gereja Tuhan. Amanat agung Tuhan kepada gereja Tuhan adalah amanat agung Tuhan kepada gereja Tuhan adalah supaya gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan. Supaya gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan. Saudara, amanat agung Tuhan kepada gereja Tuhan yaitu supaya gereja Tuhan menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti apa yang harus kita saksikan. Jadi ini pelajaran tentang kesaksian. Yohanes bersaksi, gereja Tuhan juga harus bersaksi. Apa yang harus disaksikan? Apa yang harus disaksikan? Nomor 1, yaitu
Efesus 1 ayat yang ke-13. Ini Injil tentang keselamatan. Saja Efesus 1 ayat yang ke-13. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Ini yang harus disaksikan yang pertama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Yang dijanjikannya. Jadi ini bersaksi tentang Injil keselamatan. Atau firman penginjilan. Atau kabar baik. Ya, bersaksi tentang Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik, sama dengan bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Ini bersaksi tentang Injil keselamatan, firman penginjilan atau kabar baik. Itu sama dengan bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Ini tugas kita. Ya, bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Injil keselamatan adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia, mengalami sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa, untuk menebus dosa-dosa atau menyelamatkan manusia berdosa. Ini yang harus kita saksikan. Injil keselamatan, firman penginjilan, kabar baik. Itu sama dengan bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Injil keselamatan adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia, mengalami sengsara, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa atau untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini kesaksian pertama. Arahnya yaitu tadi Yerusalem. Ini mulai dari Yerusalem. Sebenarnya keselamatan ini hanya untuk bangsa Israel. Mulai Yerusalem karena ditolak ke Yudea, Samaria, ya, negara-negara barat sampai ke ujung bumi kepada bangsa kafir. Nah itu saja, itu Injil keselamatan. Mulai Yerusalem, kemudian ditolak ke Yudea, ke Samaria, negara-negara barat sampai ke ujung bumi kepada bangsa kafir. Saya sudah mengatakan ujung bumi itu disebut Papua, itu ujung bumi. So, ya, karena masih banyak suku primitif di sana. Nah, ini Injil keselamatan, bersaksi tentang Yesus sebagai juru selamat. Ya, proses keselamatan, percaya kepada Yesus, bertobat, lahir baru dari air dan roh, baptisan air, baptisan Roh Kudus menghasilkan hidup baru. Itulah hidup dalam kebenaran, selamat. Hidup dalam kebenaran itu selamat. Nah ini pertama, Yesus sebagai juru selamat, Injil keselamatan. Saja arahnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, negara barat sampai ke ujung bumi, bangsa kafir. Prosesnya percaya Yesus, bertobat, baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan kita menerima hidup baru. Hidup dalam kebenaran. Itu keselamatan. Kebenaran sama dengan keselamatan. Hidup benar. Jadi bagaimana prakteknya? Jadi praktek bersaksi tentang Injil keselamatan. Kalau kita ini bersaksi tentang Injil keselamatan, prakteknya praktek bersaksi tentang Injil keselamatan, tentang Yesus sebagai juru selamat adalah kita harus memancarkan terang kebenaran. Di mana-mana kita hidup benar. Di sekolah hidup benar, di kantor hidup benar, dalam nikah hidup benar. Nah itu sama sudah dengan bersaksi bahwa Yesus juru selamat. Bersaksi tentang Injil keselamatan. Kita harus memancarkan terang kebenaran. Dalam pekerjaan benar, dalam studi benar,
dalam nikah benar, dalam segala hal benar. Saja itu sudah bersaksi tentang Injil keselamatan. Bersaksi tentang Yesus juru selamat. Mungkin mulut kita tidak bisa ngomong, takut untuk ngomong dan lain-lain mungkin. Nah, tapi lewat terang kebenaran ini, lewat terang kebenaran kita sudah bersaksi. Ya, kita sudah bersaksi di kantor dimanapun terang kebenaran itu kita bersaksi. Yesus juru selamat, bersaksi tentang Injil keselamatan. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ini kesaksian yang kedua. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Jadi kesaksian kedua, bersaksi tentang Injil kemuliaan, cahaya Injil kemuliaan, atau firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai. Ini kesaksian kedua. Bersaksi tentang Injil, tentang kemuliaan, cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Firman pengajaran, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua atau kabar mempelai. Sama dengan bersaksi tentang Yesus sebagai Raja, sebagai mempelai pria surga. Ini banyak yang tidak kenal. Ya, kalau Yesus sebagai tabib, Yesus juru selamat, orang-orang kenal, orang Kristen kenal. Tapi Yesus sebagai mempelai itu banyak yang tidak kenal. Nah, ini yang harus kita saksikan. Ini yang harus kita saksikan. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang harus kita saksikan. Yesus sebagai mempelai pria surga. Nah, cahaya Injil kemuliaan Kristus adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga. Ya. Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria surga untuk menyucikan sidang jemaat sampai sempurna, sampai tidak bercacat celah. Sempurna seperti Yesus, sama mulia seperti Yesus, itu menjadi mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita. Atau membawa orang-orang selamat ini, untuk membawa gereja Tuhan, sidang jemaat, masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita. Membawa gereja Tuhan yang sudah percaya Yesus, sudah selamat, sudah bertobat, baptis air, baptis roh, dibawa lagi kepada pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita. Sama. Ini kedatangan Yesus. Injil yang memberitakan kedatangan Yesus kedua kali. Dalam kemuliaan sebagai Raja segala raja, mempelai pria. Untuk apa? Menyucikan sidang jemaat itu, hidup yang sudah selamat ini disucikan sampai sempurna, sama mulia seperti Yesus, menjadi mempelai wanita. Atau membawa sidang jemaat masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita. Nah, ini saja. Ini kesaksian yang kedua. Bersaksi tentang cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Arahnya terbalik. Dari ujung bumi, kemudian ke negara-negara barat nanti. Ya, ujung bumi ke negara-negara barat, kemudian ke Samaria, Yudea, sampai kembali ke Israel nanti, ke Yerusalem, sampai Yerusalem.
Ini arahnya terbalik. Dari ujung bumi, Papua, ya, itu tempatnya Opa Van Hessel dikuburkan, menyelesaikan pengajaran tabernakel ini, kabar mempelai ini, kemudian beliau mati dikuburkan di sana. Dari sini kabar mempelai akan dipancarkan ke negara-negara barat, ke Samaria, Yudea, ke Israel, ke Yerusalem. Nah, kalau Israel menerima Yesus sebagai mempelai pria surga, terbentuk satu tubuh Kristus. Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna. Mempelai wanita. Siap untuk masuk Yerusalem baru. Jadi tidak berhenti sampai Yerusalem, tapi terus ke Yerusalem baru. Sampai Yerusalem baru. Yudea, Samaria, Yudea, kemudian sampai ke Yerusalem, terjadi pembangunan tubuh sampai Yerusalem baru. Sampai Yerusalem baru. Semoga kita bisa. Ini kesaksian yang kedua. Arahnya berlawanan. Jadi ini yang ditunggu sekarang ini. Ini yang ditunggu. Tadi cahaya Injil. Jadi Injil Matius secepat kilat. Kedatangan Yesus kedua kali bagaikan kilat yang dipancarkan. Nah ini cahaya Injil. Kemuliaan Kristus. Kilat itu cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Nah, mereka orang-orang Israel asli itu, yang ortodoks itu saja, mengakui kilat dari timur ke barat. Mengakui, tapi dalam arti jasmani. Jasmani saja. Dalam arti jasmani. Nanti dari timur ke barat. Dalam arti jasmani. Ini sekarang adalah cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kabar mempelai yang harus dibawa. Nah ini kebaktian-kebaktian kunjungan kita ini membawa ini. Mulai di bangsa kafir sampai nanti percaya sampai ke Israel. Sampai ke Yerusalem. Nah ini kesaksian kedua. Jadi kesaksian pertama, Injil keselamatan, Yesus juru selamat bagi orang-orang berdosa itu supaya percaya diselamatkan. Mengalami penebusan. Tapi dilanjutkan kesaksian kedua, cahaya Injil kemuliaan. Kabar mempelai. Membawa sidang jemaat ini disucikan sampai sempurna seperti Yesus mempelai. Atau masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita. Yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua. Nah ini gerakan kabar mempelai. Arahnya terbalik. Dari ujung bumi sampai Yerusalem. Sampai Yerusalem baru. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah sekarang prakteknya bagaimana? Kalau kita bersaksi Injil keselamatan, nah, ayo hidup benar, memancarkan terang kebenaran di mana-mana benar, jangan tidak benar, saja, jangan jadi sandungan benar. Nah, kalau praktek bersaksi tentang Injil kemuliaan atau Yesus sebagai mempelai, ya, mungkin kita tidak ada kemampuan ngomong dengan mulut ini. Ya, Yesus sebagai mempelai. Ya, tapi ada prakteknya. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Roma 13 ayat 12 sampai 14. Ini praktek bersaksi. Jadi praktek atau praktek bersaksi tentang cahaya Injil kemuliaan Kristus. Kabar mempelai. Tentang Yesus sebagai mempelai pria surga. Roma pasal yang ke-13 ayat 12 sampai 14. Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi ini praktek bersaksi tentang kabar mempelai. Tentang Yesus sebagai mempelai pria surga adalah kita harus memancarkan terang kesucian.
memancarkan terang kesucian. Ya, terang kesucian. Ini yang harus kita pancarkan, saudara. Terang kesucian. Artinya kita disucikan dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Kita disucikan dari puncaknya dosa, itu dosa makan minum, mabuk, pesta pora, percabulan. Dari dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Tidak boleh ada. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Puncaknya dosa. Harus disucikan. Ini menyinarkan terang kesucian. Artinya kita disucikan dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Makan minum, merokok, mabuk, narkoba, tidak boleh ada. Kawin mengawinkan, ini harus disucikan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Penyimpangan seks, nikah yang salah harus disucikan. Untuk bisa menampilkan Yesus sebagai mempelai pria. Saudara, ini mempelai itu nikah. Saudara. Jadi kita jaga nikah kita. Kita jaga sungguh. Harus dalam kesucian. Saudara, semoga kita mengerti. Ini kesucian. Kemudian tadi saudara, iri hati dan perselisihan. Nah, disucikan dari iri hati dan perselisihan. Nah, ini bersaksi tentang Yesus, tentang kabar mempelai. Yesus sebagai mempelai pria surga. Raja segala. Kita harus menampilkan terang kesucian. Artinya kita disucikan dari dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin, dan iri hati dan perselisihan. Tidak boleh ada iri hati. Kabar mempelai ini hati-hati. Justru di kebun anggur itulah banyak iri hati. Di Matius 20 itu. Tuhan sudah janji 1 dinar. Dari yang pagi sampai yang sore 1 dinar. Yang pagi ngamuk. Nah, banyak iri hati. Di kabar mempelai ini banyak iri hati. Hati-hati. Ya, kebun anggur itu menunjuk kabar mempelai. Saudara. Karena anggur itu untuk pesta nikah. Pesta nikah itu kabar mempelai. Jadi justru kabar mempelai ini sarangnya iri hati. Iri hati. Ini karena zaman Yusuf, mulai dari kitab Kejadian. Yusuf juga. Kabar mempelai juga Yusuf ini. Yusuf itu gambaran mempelai. Iri hati juga. Zaman Yusuf. Kakak-kakaknya iri hati. Yusuf dapat jubah, iri hati. Nah, perjanjian baru, iri hati juga. Yang kerja terakhir dapat 1 dinar. Yang lain ngamuk. Nah, sebab ya itu tadi. Hati-hati jubah. Bisa iri hati, persoalan jubah, persoalan pemakaian Tuhan, karunia-karunia, ya itu terserah Tuhan. Pemakaian Tuhan terserah Tuhan. Terserah Tuhan. Itu pemakaian Tuhan. Terserah kepada Tuhan. Jangan kita harus begini, harus begitu. Nah, terserah kepada Tuhan. Kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Tapi yakinlah. Semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Semua dipakai. Ada yang jadi jari. Mungkin ada yang. Semua memang beda-beda. Pemakaian Tuhan sesuai ketentuan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Semua dipakai. Semua dipakai. Jangan sampai iri masalah jubah. Jubah pelayanan. Pemakaian Tuhan. Ya, kita harus bersyukur bahwa kita semua dipakai oleh Tuhan. Memang berbeda-beda. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai kehendak. Sesuai kehendak. Jangan iri justru. Kalau iri itu berarti tidak dipakai. Kalau kita dipakai, tidak perlu iri. Tidak perlu iri. Semua dipakai oleh Tuhan. Masing-masing. Ya, semua dipakai oleh Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Apa saja. Apa saja. Dari yang kelihatan kecil. Dipakai. Semoga kita mengerti. Kesalahan kita dipakai itu. Kami hamba-hamba Tuhan kesalahannya dipakai itu khotbah terus. Kalau khotbah dipakai. Kalau tidak khotbah tidak dipakai. Ya, bukan begitu. Bukan begitu. Itu terserah Tuhan semua. Jangan iri. Iri soal berkat juga.
1 dinar, jangan dijadikan dolar. Kerja di kebun anggur itu 1 dinar, bukan $1, $1.000, $1.000.000, bukan. 1 dinar. Kemurahan Tuhan, upahnya adalah kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan rupiah dan lain, bukan. Kemurahan Tuhan. Sama. Mau kami hamba Tuhan, mau jemaat 1.000, jemaat 10 sama. Upahnya 1 dinar. Kemurahan Tuhan. Saudara melayani Tuhan, saudara bekerja di dunia, dapat gaji berapapun sama. Di dalamnya ada kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Di dalamnya mengandung 1 dinar. Sebab nanti di kitab Wahyu, nanti kalau kita sampai kitab Wahyu pasal 6. Ada kelaparan melanda bumi yang bisa memelihara bukan deposito berapa juta dolar. 1 dinar. Amin, saudaraku. 1 dinar. Yang lain tidak berlaku. Secupak gandum sedinar. Hanya orang yang melayani Tuhan mendapat upah 1 dinar kemurahan Tuhan yang bisa hidup waktu itu. Jangan didolarkan. Bisa khotbah berapa dolar, main musik berapa dolar. Kehilangan 1 dinar. Saat Wahyu 6 dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, ini banyak salah. Ya, sehingga iri. Wah, dia diberkati. Ya, dia begini. Tidak usah iri. Saja sama. Saudara-saudara punya gaji, punya perusahaan, berapa penghasilan. Di dalamnya yang menentukan adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Di dalamnya kemurahan. 1 dinar itu terkandung di dalam. Kami hamba Tuhan, gembala diizinkan menggembalakan berapa jemaat. Tidak bergantung pada jemaat, pada 1 dinar. Kemurahan Tuhan. Ini iri hati, hati-hati. Perselisihan juga. Iri hati, perselisihan. 1 level loh ya. Iri hati dan perselisihan ini 1 level dengan dosa makan minum. Kawin mengawinkan 1 level. Kalau mau dipakai dalam kabar mempelai, tidak boleh. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Kalau mau dipakai dalam kegerakan kabar mempelai, tidak boleh ada iri hati. Tidak boleh ada najis tadi. Dosa seks berbagai ragamnya itu. Tidak boleh ada makan minum. Tapi juga tidak boleh ada iri hati dan perselisihan. Perselisihan kalau soal salah paham dan berdamai. Kalau soal dosa, salah paham, kesalahan, dosa-dosa, berdamai. Segera selesaikan. Jangan ada perselisihan. Dengan siapa saja. Ya, kita datangi perselisihan. Perselisihan selesaikan. Saja selesaikan. Kalau perselisihan soal pengajaran, berselisih. Ini bilang boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Baca Alkitab. Apa persoalannya? Soal apa? Baca Alkitab. Kalau Alkitab bilang boleh, yang tidak boleh harus percaya. Yang kalau Alkitab bilang tidak boleh, yang boleh harus percaya kalau sudah baca. Amin, saudara. Nah, itu perselisihan. Ada semua, ada jalannya. Ada jalannya. Saja ada jalannya. Kembali ke Alkitab. Semoga kita inilah bersaksi. Bersaksi bahwa Yesus mempelai. Saja Yesus. Masalah kita, om, ada yang tanya, saya sudah berdamai, tapi ya sudah, biar aja. Yang penting kita sudah berdamai. Yang penting kita sudah berdamai, kita salah, ngaku, ditolak, ya sudah. Terserah dia dengan Tuhan, urusan dia dengan Tuhan. Saja, yang penting kita sudah berdamai. Gitu. Ayo selesaikan semua. Kalau mau dipakai dalam gerakan hujan akhir. Dan satu lagi, bersaksi tentang Yesus prakteknya sebagai mempelai, kabar aktif dalam pembangunan tubuh, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, aktif, saja aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, harus aktif. Kunjungan-kunjungan, perhatikan sesuai gerakan Tuhan, mau digerakkan ikut, digerakkan dana, digerakkan doa, semua sesuai gerakan Tuhan. Aktif. Aktif. Saja. Semoga kita bisa mengerti. Ayo, sungguh-sungguh hari-hari ini. Kita bersaksi tentang Injil keselamatan, penting. Ya, orang-orang berdosa supaya percaya, bertobat, diselamatkan. Tapi juga dilanjutkan Injil kemuliaan, kabar mempelai. Kita bersaksi. Tadi bersaksi tentang Injil keselamatan. Ayo pancarkan
terang kebenaran. Semua benar. Bersaksi tentang kabar mempelai, terang kesucian. Terang kesucian. Ya, ayo terang kesucian. Tidak boleh ada dosa kenajisan itu. Puncaknya dosa. Tidak boleh ada iri hati, perselisihan. Aktif dalam pelayanan pembangunan. Itu praktiknya. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Saja malam ini kesaksian 1 dan 2. Yang ketiga, apa yang harus disaksikan? Ketiga, Markus 5, 18 sampai 20. Markus 5, 18 sampai 20 saja. Markus pasal yang kelima, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal 5, ayat 18 sampai ayat 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan, ini di Gerasa. Ini bangsa kafir. Saudara, daerah Gadara, Gerasa itu sudah daerah bangsa kafir. Saudara, bukan daerah Israel, luar. Daerah bangsa kafir. Ya. Kemudian ia meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tapi ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani kamu. Mengasihani kamu. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi yang ketiga, bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Ya. Ini lewat pekerjaan firman tadi. Lewat pekerjaan firman penginjilan, firman pengajaran. Dan juga belas kasih Tuhan. Ini. Bersaksi tentang apa yang sudah Tuhan perbuat atas kehidupan kita. Lewat pekerjaan firman. Injil keselamatan, Injil kemuliaan, firman penginjilan, firman pengajaran, dan lewat belas kasihan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan perbuat atas kita. Ayo kita saksikan. Secara jasmani boleh bersaksi. Yaitu tadi orang gila, orang kerasukan setan disembuhkan. Secara jasmani. Secara jasmani, kesembuhan, pertolongan, saksikan. Saksikan, ini belas kasih Tuhan, saksikan. Kita mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan dan lain-lain, saksikan. Siapa tahu di antara kita ada yang mengalami semacam itu, sudah down mungkin, sudah kecewa, putus asa. Dengar kesaksian, dikuatkan. Nah ini bersaksi. Ya, secara jasmani. Ya, kesembuhan, pertolongan Tuhan harus disaksikan. Secara rohani. Nah, lihat manusia kafir berdosa kerasukan setan. Manusia kafir dan berdosa. Itu sama dengan kerasukan setan. Maaf. Akhirnya setan tadi. Kalau saudara baca legion. Setan itu diusir masuk ke babi. Masuk ke babi. Jadi sebelum setan diusir. Manusia tapi menyerupai babi. Menyerupai babi. Hidupnya babi. Manusia yang dikuasai setan itu seperti babi. Sebab itu waktu Tuhan mengusir setan. Ayo pergi. Ya itu Tuhan ada babi, aku mau masuk situ. Nah itu. Ya, jadi ini bersaksi secara rohani. Manusia kafir yang berdosa. Sama dengan kerasukan setan. Sama dengan anjing babi. Mengalami pekerjaan firman dan belas kasih Tuhan. Mengalami pekerjaan firman dan belas kasih. Yaitu pertama dibenarkan, diselamatkan. Dibenarkan, diselamatkan. Maka kita harus memancarkan terang kebenaran. Bangsa kafir yang seperti anjing babi dipermainkan setan, dikuasai setan. Sudah dibenarkan, diselamatkan. Ayo bersaksi. Kita harus memancarkan terang kebenaran. Dimanapun juga. Masih banyak permisi bangsa kafir yang semacam kita dulu. Kerasukan setan.
seperti anjing babi hidupnya. Nah, setelah kita ngerti, sudah percaya Yesus selamat, ayo sinarkan terang kebenaran untuk menerangi mereka yang dalam kegelapan. Saja supaya diselamatkan juga. Pekerjaan kedua yaitu disucikan dan dipakai. Nah ini, dia dipakai, sudah disucikan, dipakai jadi saksi. Dipakai Tuhan. Kita dibenarkan, kemudian disucikan dan dipakai. Mengalami pekerjaan firman dan belas kasih Tuhan, yaitu dibenarkan pertama. Diselamatkan, harus memancarkan terang kebenaran. Kedua, disucikan dan dipakai. Dipakai Tuhan, harus memancarkan terang kesucian. Mulai rumah tangga, yaitu kesaksian arahnya. Mulai di rumah tangga, ayo. Ada terang kebenaran, ada terang kesucian. Ayo sinarkan. Rumah tangga, kemudian di depan semua orang, di depan semua orang termasuk di gereja, ya, antar gereja dan lain-lain. Di masyarakat, di mana di depan orang, sampai menjadi terang dunia, sampai menjadi terang dunia. Wahyu 12 ayat 1, terang dunia, perempuan dengan matahari, bulan, bintang, sampai menjadi terang. Nah, itulah aku menjadi saksi kita. Yohanes bersaksi, Tuhan juga menghendaki gereja Tuhan semua bersaksi. Termasuk kita, bangsa kafir. Nah ini luar biasa. Bangsa kafir yang sudah dirasuk setan. Bicara bangsa kafir aja sudah seperti anjing babi. Itu dirasuk setan. Wah betul-betul gawat. Betul-betul gawat. Tapi bisa dipakai. Jadi siapapun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saksi Tuhan. Amin, saudaraku. Siapapun. Kehidupan yang asalnya dirasuk setan, asalnya gila babi, saudara, anjing babi, bisa dipakai. Siapapun bisa dipakai untuk menjadi saksi. Semoga kita bisa mengerti. Kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Kekuatan untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kekuatan untuk bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kekuatan untuk bersaksi adalah Roh Kudus. Nah, malam ini butuh Roh Kudus. Siapa saja bisa bersaksi kalau ada Roh Kudus di dalam dia. Bisa bersaksi. Saja bisa bersaksi. Dan kekuatan untuk bersaksi adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bangsa kafir hanya seperti tadi, permisi, orang kerasukan setan. Orang kerasukan setan. Ini kalau tanpa Roh Kudus, biar hebat bangsa kafir, biar kaya, pandai, dan lain sebagainya, bodoh dan lain sebagainya, hanya seperti orang kerasukan setan. Tanpa Roh Kudus, sehebat apapun bangsa kafir, nomor satu hanya seperti orang Gadara yang kerasukan setan. Kerasukan setan. Seperti anjing dan babi. Tidak menjadi saksi, malah memalukan, memilukan Tuhan. Memilukan Tuhan. Memalukan keluarga, memalukan Tuhan. Memilukan. Yang kedua, tanpa Roh Kudus bangsa kafir hanya seperti, tadi laki-laki, sekarang perempuan. Seperti perempuan Samaria. Tanpa Roh Kudus bangsa kafir hanya seperti perempuan Samaria. Yang haus, tidak puas. Dalam nikah tidak puas, dalam segala hal tidak puas. Itulah tanpa Roh Kudus. Seperti orang kerasukan setan. Gila babi. Ya, itu jadi seperti anjing babi hidupnya. Itu pria tadi. Wanita tidak haus. Tidak pernah puas. Haus tidak pernah puas. Dalam nikah, dalam segala hal. Sehingga mencari kepuasan di dunia. Akibatnya jatuh dalam puncaknya dosa. Itu perempuan Samaria 5 kali kawin cerai. Jatuh dalam puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan. Saja jatuh dalam puncak dosa. Nikahnya hancur. Tidak jadi saksi. Malah menjadi memalukan Tuhan. Memilukan Tuhan. Sama. Mau pria. Mau wanita. Bangsa kafir tanpa Roh Kudus sama nasibnya.
Tidak bisa jadi saksi, malah memalukan Tuhan. Seperti orang kerasukan setan yang laki-laki. Yang perempuan tidak baik. Yang haus selalu, tidak pernah puas dalam nikah, dalam segala. Dia jatuh dalam kepuasan yang tidak wajar. Ya, sampai jatuh dalam puncaknya dosa. Nah, jadi kesimpulan kita mutlak, bangsa kafir mutlak membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Bangsa kafir mutlak membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Lewat doa penyembahan ini, ya, bagaimana kita mendapat urapan roh lewat doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging, pemerasan daging, seperti Getsemani, Yesus diperas. Doa penyembahan adalah proses penyalipan daging, pemerasan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, segala keinginan, hawa nafsu dan lain-lain, sehingga kita mengalami minyak urapan roh. Sehingga minyak urapan Roh Kudus dicurahkan. Diperas, buah said diperas, keluar minyak. Itu Getsemani. Yesus berdoa seperti buah said diperas, keluar minyak. Kita berdoa malam ini, daging diperas dengan segala keinginan, hawa nafsu, emosi, dan apa saja yang ada dalam daging. Ini saja kepahitan, iri, dan lain. Diperas semua. Disalibkan, diperas. Maka Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa kegunaan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan. Air hidup dicurahkan. Perempuan Samaria ini membutuhkan air hidup. Air hidup. Minyak urapan Roh Kudus dicurahkan. Atau air hidup dicurahkan kepada kita. Kegunaan Roh Kudus yang pertama. Yeskiel 47 ayat 8. Ini air hidup yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria. Yeskiel 47 ayat yang ke-8. Yeskiel 47 ayat yang ke-8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan. Dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Laut asin tidak ada kehidupan. Kadar garamnya terlalu tinggi. Tidak ada kehidupan. Bakteri tidak bisa hidup. Dan lain. Tapi kalau ada air dari bait Allah, itulah air hidup Roh Kudus. Maka Roh Kudus mengalir ke laut asin. Maka terjadilah yang mati menjadi hidup. Menjadikan yang mati menjadi hidup. Yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Itu kegunaan Roh Kudus pertama. Ayo kita butuh bangsa kafir. Tanpa Roh Kudus hanya kerasukan setan. Tanpa Roh Kudus tidak puas, ngomel, pahit. Perempuan Samaria. Dalam nikah tidak puas. Dalam segala hal tidak puas. Sampai jatuh dalam puncaknya dosa. Saja seperti anjing babi. Tapi mari kalau ada Roh Kudus. Kegunaan Roh Kudus menjadikan yang mati jadi hidup, yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Berarti terpelihara kita. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita di tengah kemustahilan. Tadinya laut asin tidak mungkin ada kehidupan. Tapi begitu air dari bait Allah masuk, ada kehidupan. Ada ikan malah bisa. Ada ikan. Kami hamba Tuhan percaya juga. Kalau ada Roh Kudus, ikan-ikan datang. Jiwa-jiwa datang. Saudara juga. Ada Roh Kudus, kehidupan kita diurapi. Tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita. Saja. Dalam kemustahilan. Jangan takut.
Dalam kemustahilan Roh Kudus mampu. Roh Kudus. Kami hamba Tuhan juga tidak takut. Kalau ada Roh Kudus jiwa bisa datang. Kalau tidak ada Roh Kudus mau diapakan tidak bisa datang. Ada ikan. Kalau saudara-saudara ikan ditangkap untuk dimakan. Dimakan. Itu pemeliharaan Tuhan. Ya. Tidak ada kehidupan. Ada kehidupan. Tidak ada kepuasan. Menjadi ada kepuasan. Tidak ada kepuasan. Menjadi ada kepuasan. Kebahagiaan surga. Ada kepuasan surga. Sehingga kita tidak akan ditipu oleh dunia ini lagi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mati jadi hidup. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah bisa ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus bisa menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil. Semua bisa. Nah ini yang penting, jaga Roh Kudus. Kita menjadi saksi Tuhan. Ayo hari-hari ini jadi saksi Tuhan. Ada terang kebenaran. Terang kesucian. Saksikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saksikan. Dan kita dikuasai Roh Kudus. Itu yang penting. Sudah Roh Kudus yang akan menjadikan yang mati jadi hidup. Memelihara hidup kita. Sungguh-sungguh. Kalau ada Roh Kudus. Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Allah. Kalau Roh Allah ada di dalam kita. Masa dibiarkan mati. Kelaparan mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dibela oleh Tuhan. Roh Kudus mampu memelihara kehidupan kita secara ajaib. Di tengah kemustahilan. Ada kepuasan. Kebahagiaan surga. Kepuasan surga. Mustahil menjadi tidak selesai masalah. Sampai yang mustahil pun selesai. Sudah bergantung pada Roh Kudus. Kalau sudah tidak bisa lagi. Wah tidak bisa. Usaha ini tidak bisa. Ya tinggal satu. Jaga urapan. Jaga. Jaga kesaksian. Jangan memalukan Tuhan. Jangan memilukan Tuhan. Jaga kesaksian. Jaga. Nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Amin. Jago. Tuhan lewat Roh Kudus bekerja. Tuhan lewat Roh Kudus. Nah, dulu saya ingat-ingat terus. Kalau seandainya waktu saya diizinkan tidak makan, tidak minum sekolah Alkitab. Lalu saya utang ke warung. Bisa. Karena dulu kami langganan di warung itu. Waktu saya kerja. Seringkali ada tamu ambil di situ makan, minum. Bisa saja. Tapi sudah memalukan. Loh, katanya sekolah Alkitab kok. Wah, tidak punya uang sudah. Mungkin saya tidak tertolong sampai sekarang. Tidak tertolong sampai sekarang. Tapi karena saya bergantung pada Roh Kudus saya. Pada kesaksian. Saya mau bersaksi. Tidak mau minta. Tidak mau utang. Roh Kudus yang menolong. Hidup sampai sekarang. Roh Kudus yang menjadi kesaksian. Ya, semoga kita menjadi kesaksian. Dari yang mati bisa hidup. Tidak mungkin orang bilang tidak mungkin. Bisa. Kita menjadi kesaksian. Yang kedua, terakhir. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Surat Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmatnya oleh pemandian kembali, kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tadi secara jasmani Roh Kudus bisa memelihara. Sekalipun mustahil. Ini menjadi kesaksian. Tidak ada kepuasan, jadi ada kepuasan. Kebahagiaan ini bisa kita saksikan. Bisa kita saksikan. Lain. Kalau sudah Roh Kudus menguasai kita, puas diajak. Dulu diajak teman, sana yuk, sana. Mau. Sekarang, maaf ya, maaf. Sudah lain. Sudah lain. Jadi menjadi saksi. Kok lain dengan dulu ya? Lain. Sudah bisa menjadi saksi. Yang mustahil menjadi, kok bisa tertolong. Nah itu, kesaksian. Roh Kudus mampu menolong kita secara jasmani. Memelihara, memuaskan, menolong kita. Sehingga kita menjadi kesaksian. Tinggal bersaksi. Yang kedua ini tadi. Roh Kudus membaharui kita secara rohani. Membaharui. Mengubahkan. Dari manusia daging. Ini mujizat rohani. Mujizat terbesar. Roh Kudus mengubahkan kita. Dari manusia daging. Menjadi manusia rohani. Seperti itu. Mulai dengan tidak berdusta. Itu Efesus 4.
Tidak boleh berdusta lagi. Itu tandanya ada Roh Kudus di dalam kita. Tidak berdusta lagi. Tidak ada dusta. Itu manusia rohani. Saja tidak berdusta. Itu menjadi saksi kebenaran. Injil keselamatan. Kalau orang tidak berdusta, dipakai menjadi saksi Injil keselamatan kebenaran. Tapi juga dipakai saksi Injil kemuliaan. Kesucian. Menyinarkan kesucian. Mulai dengan tidak berdusta. Ini yang dipakai oleh itu. Tidak boleh berdusta. Ada kebenaran saja. Itu saksi kebenaran. Saksi kemuliaan. Injil kemuliaan. Ini kita bisa dipakai dua-dua. Saat kita tidak berdusta. Itu betul-betul menjadi saksi Tuhan. Untuk kabar baik. Saksi Tuhan untuk kabar mempelai. Dipakai. Semoga kita. Dan jika Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan. Sampai sempurna. Sama mulia seperti dia. Kita bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Nah inilah. Rasul Yohanes melihat surga. Kemuliaan Tuhan dia saksikan. Sekarang kita juga harus bersaksi. Tentang Injil keselamatan. Kebenaran. Tentang Injil kemuliaan kesucian. Dan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita saksi. Semua. Kekuatan bersaksi Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus bukan jadi saksi anjing babi. Memalukan, memilukan. Roh Kudus harus ada. Lewat doa malam ini ayo pemerasan daging. Apa? Mungkin lagi pahit. Kalau pahit tidak ada Roh Kudus. Tidak najis, tidak ada Roh Kudus. Harus diperas. Saja keinginan tidak ada Roh Kudus. Harus diperas. Sampai air kehidupan dicurahkan. Minyak Roh Kudus dicurahkan. Air kehidupan dicurahkan. Dan sungguh-sungguh. Secara jasmani. Apa yang mati jadi hidup. Semua jadi kesaksian. Secara rohani. Kita tidak dusta lagi. Kita dipakai oleh Tuhan. Sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari. Nomor 17 tadi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Bangsa kafir membutuhkan Roh Kudus malam ini. Bagaikan tanah yang merindukan air, demikian jiwa haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalir Roh Kudus. Kan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, tidak ada yang mustahil. Yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita pikirkan, Roh Kudus mampu melakukan. Kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kor. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir
mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan tutur lagi, buka hati, buka suara. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Lagi, kor, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir. Buka hati, buka suara. Mengalirlah Roh Kudus. Dengan dengan lagi. Buka hati, buka suara sampai ada kontak dengan Roh Kudus. Sekali lagi kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, ya lawasa, haleluya, 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 ya lawasa, haleluya, haleluya, curahkan Roh-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya lawasa, haleluya, 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 haleluya,
tidak bisa Bapa Tuhan. Ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, haleluya, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, curahkan air kehidupan-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, haleluya, ya Lawasa, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, ya Lawasa, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa, ya Lawasa, curahkan Roh Tuhan, haleluya, ya Lawasa, haleluya, 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 ya Lawasa,
Yalawasa 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 kami menyembah-Mu kami menyembah-Mu Yalawasa 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 Haleluya 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 Yalawasa 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 Haleluya Yalawasa Yalawasa Haleluya Haleluya Yalawasa Haleluya Haleluya Oh haleluya 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 Yalawasa 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 Haleluya Haleluya Yalawasa Haleluya Haleluya kami menyembah-Mu oh haleluya 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 Yalawasa haleluya 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 Yalawasa Yalawasa Haleluya 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 kami menyembah-Mu Tuhan Haleluya Yalawasa 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 Haleluya Haleluya Yalawasa Yalawasa Haleluya kami menyembah kami menyembah Haleluya Haleluya Yalawasa 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 kami menyembah Tuhan Haleluya Haleluya Yalawasa
Yalawasa. Haleluya. Haleluya. Yalawasa. 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 Haleluya. Yalawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa. Curahkan roh-Mu Tuhan. Curahkan kami bangsa kafir membutuhkan Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Haleluya. Ya lawasa. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Oh, haleluya. Haleluya, terima kasih. Curahkan roh-Mu Tuhan. Air kehidupan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Sambil bangkit berdiri, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, lirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir lihat dengan sekali lagi
Ada yang mau mengulurkan tangan kepada Tuhan, angkatlah dua tangan ke atas. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Curahkan Roh-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Curahkan Roh-Mu. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Ya laka. 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 Haleluya. Haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tetapkan Roh Kudus-Mu dalam kami Tuhan. Supaya kami tidak menjadi anjing babi Tuhan. Menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Engkau tahu keadaan kami. Engkau tolong kami semua. Roh Kudus yang tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Jakarta tanggal 8, 9, 10 Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyi 216 nyanyian rohani. 216. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau lembut, Kau manis, Kau langsung penolongku diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau lembut, Kau manis, Kau penolongku diutus Bapakku. Hati untuk Tuhan, lembut hati menyembah Yesus. Jamahlah kami dengan kuasa kor dengan kuasa Allah Maha Kor
Tujuh hatiku. Dengan kuasa kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:04. Jangan lupa juga Jumat diundang di GPT Kristus Kasih Malang, Jalan Simpang Borobudur, ada peneguhan pemberkatan nikah Saudara Untung dan Saudari Weni. Nah, kemudian diundang juga ke resepsi di Hotel Haris Malang. Baik, yang tidak ada kendaraan, yang kesulitan kendaraan harap mendaftarkan diri di Pak Deki dan lain-lain untuk bisa diatur keberangkatan maupun pulangnya hari Jumat. Baik, Sabtu kaum muda remaja jam 5:04, Minggu kebaktian sekolah minggu 4:30 dan umum jam 6:04. Baik, yang akan ikut ke Jakarta sudah 50 kurang lebih ya. Bis kapasitas 72 ya. 72. Baik, diutamakan dulu sangkur, grup kur ya, kita tampil dalam nyanyian di sana saja. Di korting lagi, kalau ini 200.000 sudah cukup satu orang, jadi di korting lagi ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam. Terima kasih Engkau sudah tolong kami. Sekarang kami akan kembali pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh. Lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik kami dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya Engkau jaga lindungi kami semua. Yang sakit Engkau jamah Tuhan, Engkau beri kesembuhan semua. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil semuanya. Kami sehat sampai Engkau datang kembali kedua kali. Tuhan dengar seru doa kami. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.